Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki bulan Ramadan. Kita tahu bahawa Ramadan ini adalah syahrul mubarak yang Allah berikan kepada kita. Apa itu syahrul mubarak? Syahrul mubarak adalah bulan yang sangat berkah. Apa yang dikatakan berkah? Berkah itu harinya sama, hitungan jamnya sama, detiknya, minitnya sama, sama-sama 24 jam. Akan tetapi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya berkah. Satu orang memiliki gaji yang sama, yang lain juga gajinya sama. Tetapi yang satunya dengan gaji yang pas-pasan, dia bisa menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan anaknya, menafkahi keluarganya. Bahkan dia punya aset lagi. Tetapi yang lainnya, dengan gaji yang sama, dia kesusahan untuk mendidik anaknya, keluarganya berantakan, bukannya punya aset malah hutang yang banyak dia miliki. Dan ini menunjukkan bahwa ada ketidakberkahan pada rezekinya. Maka orang-orang yang memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan iman, dengan mengharapkan ridha Allah, maka dia akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia peroleh ketika dia beribadah, ibadah sunnahnya Allah hitung pahalanya sama dengan amalan wajib pada bulan yang selain Ramadan. Ini adalah keberkahan. Kemudian pahala sedekahnya Allah lipat gandakan. Amalan-amalan kebaikannya Allah lipat gandakan. Inilah yang disebut berkah. Bahkan salah satu dari bulan Ramadan, dari malam Ramadan, ada yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan keberkahan di dalam bulan Ramadan tersebut. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan puasa. Bahkan umumnya kaum muslimin dan orang-orang tua kita ketika mereka mengatakan bulan Ramadan, mereka katakan bulan puasa. Aduh, sebentar lagi bulan puasa sudah masuk. Mereka terkadang tidak mengatakan bulan Ramadan, akan tetapi bulan puasa. Maka di tempat kita, umumnya di Indonesia ini lebih dikenal dengan bulan puasa. Apa itu puasa? Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'nya mendefinisikan puasa. Puasa secara lughah, secara etimologi, Imam An-Nawawi mengatakan as-siyam fil lughah al-imsak. Puasa secara bahasa adalah menahan. Segala bentuk menahan diri atau diam itu disebut puasa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada salah seorang yang mengajak kamu untuk berantam, untuk bertengkar, untuk berbantah-bantahan, katakan, ini shaim, saya lagi puasa. Katakan, saya lagi puasa. Artinya apa? Rasul memerintahkan kita, mengajar kita, bahwa puasa ini adalah bulan kesabaran. Mendidik kita untuk bersabar, syahrus sabar. Mendidik diri kita untuk menahan diri. Wabis syari' akan tetapi menurut syariat, menurut istilah, menurut terminologi, Imam Nawawi mengatakan bahwa puasa itu imsakun makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Kata Imam Nawawi bahwa puasa itu adalah menahan diri secara khusus. Maknanya apa?
bahwa puasa ini kita khususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk makhluk, bukan untuk yang lain. Kita puasa bukan mencari muka manusia. Kita puasa bukan mencari penghormatan manusia. Atau kita puasa bukan karena takut celaan manusia. Takut kepada mertua kita. Takut kepada masyarakat kita. Apa kata orang? Jadi bukan karena takut. Akan tetapi kita puasa dengan iman. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh iman karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pastikan dosanya telah diampuni yang telah berlalu. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itulah perlu kita perbaiki niat kita. Tasihun niyah, kita perbaiki niat kita. Karena niat inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan niat ini menjadi wajib. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa barang siapa yang tidak berniat, maka puasanya tidak sah. Malam yubayyitis siyam qabla tulu'il fajr. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya hingga terbit fajar, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Maka umumnya di Indonesia, imam-imam kita sholat mengajarkan jemaahnya untuk melafazkan niat puasa. Supaya jangan lupa jemaah untuk berniat. Karena mengingat ini wajib niat ini. Maka setelah witir biasanya imam-imam kita mengajarkan kita supaya berniat untuk puasa. Nawaitu shauma ghadin, dibaca sama-sama. Apakah ini bermasalah? Tidak masalah. Bahkan ini ada ijtihad ulama kita untuk menghindari kelupaan dalam berniat puasa. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perlunya kita mengkhususkan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berniat bukan karena Allah, maka Allah tidak akan beri pahalanya. Karena yang berniat puasa karena Allah, kata Allah, wa ana ajzib, maka saya yang akan memberi pahalanya. Jadi puasa itu untuk aku, kata Allah, maka saya yang beri pahalanya. Ketika kita berniat bukan karena Allah, maka kelak di akhirat Allah katakan kepada manusia, carilah orang-orang yang engkau telah syirikatkan dahulu, mintalah pertolongan, mintalah pahala, mintalah kebaikan kepadanya. Maka Allah tidak mau memandang wajahnya. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sekali lagi kita perbaiki niat kita. Berikutnya, kata Imam Nawawi, puasa itulah imsakun makhsus, menahan diri secara khusus, an syai'in makhsus, dari sesuatu yang khusus pula. Apa sesuatu yang mesti kita tahan? Yaitu hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita. Kita tahan. Apa itu? Makan, minum kita tahan. Berjima, keluar mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, kita tahan. Ini semua dapat membatalkan puasa kita. Kita tahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita dan merusak pahala puasa kita. Apa yang dapat merusak pahala puasa kita? Di antaranya tidak menjaga mata kita melihat yang haram, telinga kita mendengarkan yang haram, lisan kita mengucapkan perkara yang haram yang tidak bermanfaat, yang sia-sia. Maka di dalam hadis disebutkan, "Man lam yada qaulaz zur wal amala bih, falaysa Allahi hajatun fi ayyada'a tu'amah wa syarabah." Kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mampu menahan lisannya dari berbicara yang sia-sia, dari berbicara yang maksiat, yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala, ghibah, namimah, menggunjing manusia, bercanda gurau secara berlebihan yang tidak bermanfaat, dan dia juga berbuat yang buruk yang tidak bermanfaat, amalnya tidak bermanfaat. Kata Rasulullah, maka Allah tidak butuh kepada orang tersebut dengan dia menahan lapar dan haus,
dengan dia menahan makan dan minum, Allah tidak butuhkan. Maka untuk itulah kita hindari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa kita, perkara-perkara yang dapat merusak puasa kita. Kita hindari, kita jaga diri kita dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa kita. Kaum muslimin pemirsa ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Imsakun maksus an syai'in maksus, kata Imam Nawawi, menahan diri secara khusus dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahala puasa kita. Fi zamanin maksus, pada waktu yang telah ditentukan, pada waktu tertentu. Kapan waktunya? Waktunya adalah pada bulan Ramadan. Allah telah wajibkan kita berpuasa. Waktunya ada dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Kita berpuasa. Maka kewajiban puasa ini Allah telah tuliskan dalam Al-Quran pada ayat yang ke-183 dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk hamba Allah yang bertakwa. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini ada waktunya yang tertentu pada bulan Ramadan, kemudian dari terbit fajar hingga tenggelam matahari. Tidak boleh kita berpuasa terbit fajar, berbukanya terbit fajar kembali, tidak boleh. Ini namanya puasa wisol, dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW, diharamkan, tidak boleh. Indonesia dikenal dengan istilah puasa fatigeni. Ini dilarang, tak boleh. Dengan tujuan mendapatkan ilmu kesaktian, ilmu kebal, ini dilarang. Maka puasa ini harus sesuai dengan syariat tuntunan Nabi Muhammad SAW. Harus sesuai dengan ilmunya. Imsakun maksus an syai'in maksus fi zamanin maksus min syakhsin maksus, dari orang yang khusus. Kata Imam Nawawi, siapakah orang yang khusus tersebut? Orang yang khusus itu adalah Muslim, orang Islam dia. Muslim balik akil, orang yang Islam, yang sudah dewasa balik dia, berakal dia, tahir qadir, suci dia dari haid dan nifas, mampu dia untuk berpuasa, tidak sakit dia, mukim, dan dia tidak sedang melakukan perjalanan. Jika ini ada pada diri kita, maka wajib kita berpuasa. Ternyata saudara kita sebelah, tetangga kita sebelah tidak berpuasa dia. Maka itu harus kita pertanyakan, tengok 6 syaratnya. Apakah dia Islam? Nah, mungkin orang kafir kan? KTP-nya Islam. Oh, berarti sudah dewasa dia ya. Islam, dia sudah dewasa, sudah balik itu. Kemudian akil, berakal enggak dia? Mungkin saja gila. Jika dia juga tidak berpuasa, perempuan dia, oh mungkin haid dia itu, sedang lagi haid ya, berhalangan, juga tidak wajib. Ataupun dia tidak mampu berpuasa, sakit dia, nanti juga tidak wajib. Ataupun dia tidak mukim, dia sedang melakukan perjalanan safar, maka orang ini dikatakan tidak wajib. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga definisi puasa ini yang telah kita uraikan bisa kita ambil manfaatnya. Kita subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan